Harga cabai selalu menjadi topik yang menarik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan cabai sebagai bahan masakan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga cabai yang sering tidak menentu. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai? Sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu fluktuasi. Fluktuasi merupakan perubahan yang terjadi secara periodik atau tidak teratur terhadap suatu nilai, harga, atau kuantitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fluktuasi dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, pasar saham, harga komoditas, dan lain sebagainya. Fluktuasi biasanya diukur dalam persentase dan dapat berupa fluktuasi positif atau negatif terhadap nilai atau harga suatu produk atau aset. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor lain seperti musim, cuaca, dan perubahan kebijakan pemerintah. Jika sudah paham, mari kita kembali ke topik tentang beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai. Faktor pertama adalah produksi dan persediaan cabai. Jika produksi cabai meningkat, maka persediaan cabai di pasar juga akan meningkat, yang berdampak pada turunnya harga cabai. Sebaliknya, jika pasokan cabai terbatas, maka harga cabai cenderung naik. Selain produksi dan persediaan, faktor kedua yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai adalah permintaan. Tingkat permintaan konsumen terhadap cabai dapat mempengaruhi harga. Jika permintaan cabai meningkat, harga cabai dapat naik. Namun, jika permintaan cabai menurun, harga cabai cenderung turun. Faktor ketiga adalah musim. Produksi cabai biasanya terkait dengan musim tertentu. Jika musim panen cabai tiba, maka pasokan cabai akan meningkat dan harga cabai kemungkinan akan turun. Namun, jika musim panen cabai berakhir, pasokan cabai kemungkinan akan menurun dan harga cabai cenderung naik. Selain faktor internal, fluktuasi harga cabai juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan situasi politik yang tidak stabil. Oleh karena itu, kemungkinan penyebab turunnya harga cabai dan kenaikan harga kembali dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berpengaruh satu sama lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa fluktuasi harga cabai dapat sangat sulit diprediksi karena faktor-faktor tersebut seringkali tidak dapat diprediksi secara akurat. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga cabai karena cabai adalah produk perdagangan global. Jika nilai tukar mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, maka harga cabai yang diekspor dari negara tersebut akan menjadi lebih mahal, sehingga permintaan cabai dapat menurun. Sebaliknya, jika nilai tukar mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang negara lain, maka harga cabai yang diekspor dari negara tersebut akan menjadi lebih murah, sehingga permintaan cabai dapat meningkat. Tidak hanya itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi biaya produksi cabai, terutama jika negara tersebut mengimpor bahan-bahan produksi. Jika nilai tukar mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang negara asal bahan baku, maka biaya produksi cabai dapat meningkat karena harga bahan baku yang lebih mahal. Salah satu alasan mengapa pemerintah melakukan impor cabai adalah untuk memenuhi kebutuhan cabai yang lebih tinggi dari yang dapat diproduksi oleh petani lokal. Meskipun stok cabai di suatu negara terlihat melimpah, namun kebutuhan cabai dari masyarakat bisa jauh lebih tinggi dari produksi petani lokal. Beberapa pasar modern, termasuk pasar yang menjual sayuran dan bahan pokok seperti cabai, memiliki standar kualitas tertentu untuk produk yang mereka jual. Hal ini meliputi jenis cabai, ukuran, dan kualitas tinggi sebagai standar yang membedakan pasar modern dan tradisional. Jika stok cabai lokal tidak memenuhi standar yang diterapkan oleh pasar modern, kemungkinan impor bahan baku akan terjadi meskipun produksi lokal sedang berlimpah atau mengalami panen raya. Selain itu, kebijakan impor cabai juga dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasar lokal. Jika produksi cabai lokal menurun atau terkena serangan hama atau penyakit, maka pasokan cabai menjadi berkurang, sehingga harga cabai dapat meningkat secara drastis. Dengan melakukan impor cabai, pemerintah dapat menyeimbangkan pasokan cabai dan menjaga harga cabai tetap stabil. Sebagai perumpamaan, jika kita mempunyai kebutuhan akan sayuran tertentu, seperti brokoli, namun saat itu brokoli hanya tumbuh dengan sedikit di daerah tempat tinggal kita. Kita bisa melakukan impor brokoli dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan kita dan menjaga harga brokoli tetap stabil di pasar lokal.
Petani cabai di Indonesia cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di negara ini. Mereka merupakan bagian dari petani kecil yang memproduksi cabai secara tradisional dengan skala produksi yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada petani cabai guna memajukan sektor pertanian di Indonesia. Perhatian pemerintah pada petani cabai sangat penting karena mereka masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam produksi dan pemasaran cabai. Beberapa kendala yang dihadapi adalah akses terbatas terhadap modal usaha, teknologi pertanian yang kurang, serta kurangnya informasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi cabai. Selain itu, petani cabai juga menghadapi masalah dalam pemasaran hasil produksinya, seperti ketergantungan pada perantara atau tengkulak dan fluktuasi harga yang tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan petani cabai mengalami kerugian dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka, perhatian serius dari pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani cabai melalui program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, akses terhadap modal dan teknologi, serta pemasaran yang lebih adil dan transparan. Selain itu, peran aktif dari berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, juga perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan kepada petani cabai dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Demikianlah pembahasan mengenai peran penting petani cabai dalam sektor pertanian di Indonesia serta kendala dan tantangan yang masih dihadapi oleh mereka. Perhatian serius dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani cabai melalui program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, akses terhadap modal dan teknologi, serta pemasaran yang lebih adil dan transparan. Mari kita dukung para petani cabai Indonesia dengan membeli produk lokal dan memperjuangkan hak-hak mereka. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like dan share ke teman-teman kita. Terima kasih.